Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'amal qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita insyaallah akan menyelesaikan pertemuan kita untuk tahsin pada surat Al-Ghasyiyah. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita ulang terlebih dahulu surat Al-Ghasyiyah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-21. Nanti saya baca untuk silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Ya. Terakhir pada ayat ke-21 sudah kita terangkan bahwa ra sukun pada ayat ini fadzakir maka dibaca tipis. Ya, dan diakhiri dengan mudzakir juga sama dibaca tipis. Maka dibaca tipis bukan dibaca mudzakir tapi mudzakir dengan tipis. Jadi bukan di antara tebal dan tipis, tidak ada. Tapi antara tebal dan tipis. Tidak ada tengah-tengah di antaranya. Maka ditipiskan fadzakir innama anta mudzakir bukan kir atau kir tapi kir ditipiskan, ra-nya ditipiskan ra-nya sebagaimana kaidahnya sudah kita sampaikan. Jadi kalau ra sukun sebelumnya kasrah atau i harakat kasrah i maka dibaca tipis ya. Tapi ketika dia harakatnya dhammah atau fathah maka dibaca tebal. Kalau misalnya ra sukun sebelumnya ya sukun dan setelahnya sebelumnya lagi dengan fathah maka dibaca tipis. Kalau ra sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya huruf tebal maka dibaca tebal. Ra sukun sebelumnya ada huruf hamzah wasal maka dibaca tebal. Bisa dipahami? Ya, ini kalau ra sukun banyak macamnya untuk tebal tipisnya macam-macam Tapi intinya setidaknya kalau ketika ra sukun sebelumnya sebelumnya maka dia dibaca tipis. Ketika kasrah sebelumnya dhammah atau fathah dibaca tebal. Jadi huruf yang bisa berubah tipis dan tebal itu ada 3. Ada 3. Yang pertama ra, yang kedua lam, yang ketiga apa Bu? Alif. Karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau hurufnya tebal dia juga akan ikut tebal. Atau misalnya untuk lam maka khusus pada lafaz Allah. Lafaz Allah kalau dia sebelum lafaz Allah itu kasrah maka dibaca
tipis. Kalau sebelumnya dhammah atau fathah dibaca tebal. Ini harus diingat nggih, dan sampai tertukar. Jadi kalau untuk huruf lam khusus untuk lafaz Allah saja. Khusus untuk lafaz Allah saja. Jadi kalau lafaz lam selain lafaz Allah, lafzul jalalah, maka tidak demikian, tidak ada tebal tipisnya pada huruf lam. Ini khusus untuk lafaz Allah saja. Nggih, untuk lafaz Allah. Maka jangan kebalik nggih, ketika lafaz Allah sebelumnya kasrah maka jangan ditebalkan. Bukan billah, bukan billah, tapi billah, ditipiskan. Ini khusus untuk lafaz lam. Sedangkan ra paling banyak, nggih, paling banyak bentuk-bentuknya. Dibaca tebal atau tipis, bentuknya lebih banyak. Ya. Berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-22. Ya, tinggal sedikit ya, insyaallah hari ini selesai insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, di ayat yang ke-22 lasta, sinnya dialirkan sebagaimana pernah kita sampaikan. Lasta 'alaihim, lasta 'alaihim, lasta. Jadi sinnya dialirkan. Nggih. Karena dia sukun nggih, maka sifatnya akan lebih nampak. Lasta 'alaihim sama lamnya tidak dibaca panjang, satu harokat saja karena bukan pasangannya. Pasangannya ya sukun adalah kasrah. Jadi kalau fathah maka dibaca pendek. Ya, 'alaihim ya. 'Alaihim ya, di sini kita temukan ada hukum tajwid, yaitu mim sukun ketemu dengan huruf ba. Kalau mim sukun ketemu huruf ba dibaca bukan iklab. Kalau iklab nun sukun ketemu ba. Kalau mim sukun ikhfa apa? Syafawi. Nggih. Di ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba. Lasta 'alaihim bimusaitir. Ya, bimusaitir. Jadi dibaca apa? Ikhfa samar. Nggih. Tapi memang ya mungkin kita sampaikan nggih. Untuk ikhfa ini ada dua madhab. Sebagaimana fikih. Ya, Quran itu ada madhabnya Bu, sebenarnya. Kalau kita mau belajar lebih dalam ya. Ada 4 juga. Ya, tapi yang umumnya untuk masalah ikhfa ini ada 2. Ya, ada yang furjah. Udahlah, ya prakteknya aja ya. Jadi kalau ada mim sukun ketemu ba, dia ikhfa. Kalau biasanya kita langsung dirapatkan ya. Lasta 'alaihim dengan dirapatkan. Tapi ada yang dia dibaca agak renggang, tidak rapat. Ya, lasta 'alaihim. Jadi 'alaihim bi. Jadi tidak 'alaihim bi, tapi agak direnggangkan sedikit. Lebih mudah mana Bu? Dirapatkan. Walaupun tidak memungkiri memang ada sebagian bacanya dengan agak renggang, sedikit enggak terlihat, tapi sedikit kita yang merasakan. Begitu kita yang merasakan antara bibir bawah dan atas ini agak renggang begitu. Tapi sama nggih, ditahannya sama. Nggih. Tapi kalau di dunia ilmu tajwid ini memang agak perbedaannya benar-benar nampak sekali. Jadinya kadang ya sama kayak fikih. Ya, saling berbantah-bantahan begitu nggih antara ini. Tapi wallahu alam nggih, bagi kita mungkin yang biasa kita lakukan ya, jadi umumnya dengan merapatkan lebih mudah insyaallah nggih. Lasta 'alaihim bi
Walaupun rapatnya tidak terlalu rapat, tidak ditekan nggih. Ya, tapi memang yang perlu kita juga pahami tergantung bagaimana kita belajar dengan siapa. Itu harus yang paling dipegang nggih. Jadi kalau memang guru kita mungkin yang kita temui gurunya harus renggang, ya direnggangkan. Kalau dirapatkan ya rapat begitu nggih. Jadi tidak membenturkan antara guru satu dengan guru yang lainnya. Ini adalah salah satu perbuatan yang kurang beradab nggih, ketika kita membenturkan antara guru dengan guru lainnya. Maka ketika memang guru itu menyampaikan ini, ya sudah terima. Ya, toh juga apa yang disampaikan adalah berdasarkan juga ilmu yang dipelajari di guru yang sebelumnya. Jadi ini salah satu nasihat dari guru-guru kami ketika kita belajar dengan guru lainnya. Ternyata dari guru lainnya juga berbeda mungkin apa yang diterima dari guru selainnya, maka jangan dibenturkan. Kalaupun menanyakan, ya dimenanyakan sesuai dengan apa yang kita inginkan mengetahui hal tersebut. Jadi tidak perlu untuk dibentur-benturkan. Ya begitu nggih. Nah, ini salah satu adab kita. Sebagaimana juga ketika kita belajar Al-Qur'an, ya, karena tentunya ketika misalnya kita cukup agak mendalam dalam mempelajari ini, pasti akan banyak menemukan hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan nggih. Karena sekali lagi nggih, dalam membaca Quran pun juga ada mazhabnya. Fikih mazhab ada, akidah mazhab juga. Ya, tapi kita nggak terlalu fokus di situ. Yang penting kita belajar, intinya nggih, belajar bagaimana kita baca dengan baik dan benar, insyaallah. Nggih, sama-sama belajar. Kami juga masih belajar nggih, sama-sama belajar. Lasta alaihim, sama nggih, tadi kita sudah sebutkan mim sukun ketemu ba, maka disamarkan di sini, ditahan terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Nggih, ditahan terlebih dahulu. Bi musaytir, nih huruf sa-nya ditebalkan, nih masuk kepada huruf ya, sama tidak dipanjangkan. Berikutnya huruf ta tebal, sedangkan ra-nya tipis. Nah, ini yang kadang agak susah juga. Nggih, berbenturan. Bi musaytir, bi musaytir. Ya, bukan bi musaytir, tapi bi musaytir. Jadi ta-nya ya, ta-nya ini tebal, ra-nya yang tipis. Ya, kadang kalau kita tidak mencermati itu, kalau tidak ra-nya yang ikut tebal, ta-nya ikut tipis. Ya, begitu biasanya. Ya, jadinya kalau ta-nya ikut tipis jadinya bi musaytir, ini tak maksudnya. Nggih, karena ikut tipis begitu. Ya, jadi jangan saling mengikuti. Jadi tetap pada posisi masing-masing sifatnya nggih. Ta-nya dia tebal, ra-nya dia tipis begitu. Ya. Ini untuk pembacaan bi musaytir nggih, bi musaytir, maka ta-nya tebal, ra-nya tipis. Sekali lagi, tentunya tidak mungkin tidak dengan latihan begitu nggih. Nggak bisa kalau nggak latihan, harus dilatih begitu, harus dilatih. Ya, kita ulang sekali lagi. Lasta alaihim bimusaytir. Silakan. Lasta alaihim bimusaytir. Berikutnya masuk kepada ayat ke-23. Illa man tawalla wa kafar. Silakan. Illa man tawalla wa kafar. Ya, illa dihentakkan nggih, tidak dipanjangkan tapi dihantarkan. Illa ma, bukan illa tapi illa bukan nggih, bukan dipanjangkan tapi dihentakkan. Illa ma, illa jadi masuk ke huruf tasdid nggih, dihentakkan bukan dipanjangkan hamzahnya,
baru masuk kepada huruf lam yang bertasydid. Baik. Lamnya dibaca 2 harakat dikarenakan apa? Alif sebelumnya bertemu dengan fathah, maka dipanjangkan illa man, ya, dipanjangkan 2 harakat. Berikutnya nun sukun ketemu ta, maka dibaca ikhfa, sama nggih, ikhfa hakiki, penyebutannya sama tapi akhirnya berbeda nggih. Jadi kalau tadi lasta alaihim itu ikhfa syafawi penyebutannya, sedangkan kalau nun ketemu ta itu ikhfa hakiki nggih, penyebutannya berbeda karena bertemunya hukumnya pun berbeda nggih. Kalau yang ayat 22 itu ketemu mim maka hukum mim nggih, hukum mim sukun, sedangkan ayat ke-23 itu nun sukun. Illa man tawalla sama juga dihentakkan, lanya dibaca 2 harakat juga sama, walaupun alif yang ditemui berbeda nggih. Kalau yang satunya alif tegak, yang kedua alif bengkong sampai sama-sama alif begitu nggih. Ya, illa man tawalla wa kafar. Ini ra sukunnya dibaca tebal karena ra sukun, ra-nya sukun karena waqaf, sebelumnya bertemu dengan huruf fa yang dia fathah, maka dibaca tebal. Jadi kalau ayat 22 dibaca tipis karena bertemu dengan kasrah, sedangkan kalau ayat 23 ra-nya bertemu dengan fathah sebelumnya, maka dibaca tebal. Jadi bukan wa kafar tapi wa kafar far, bukan far tapi far ya. Jadi kalau far itu antara tipis sama tebal, belum jelas begitu nggih, maka ditebalkan. Illa man tawalla wa kafar, silakan. Illa man tawalla wa kafar. Ya. Berikutnya ayat ke-24. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Silakan. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Ya, fayu'adzibuhu, huruf ain sekali lagi ditekan lagi, fayu'adzi nggih, masuk kepada huruf zal, bukan fayu'addi tapi fayu'adzi, zal nggih, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, za, zi, zu, za, fayu'adzi, bukan fayu'addi nggih, tapi huruf zal. Fayu'adzibuhu Allahu. Nah, lafaz Allah di sini tebal sebagaimana tadi kami sampaikan nggih. Jadi lafaz Allah kalau sebelum yang dhammah maka tebal. Ya, maka ditebalkan benar-benar tebal nggih. Fayu'adzibuhu Allahu, ya, buhullahu, ya, jadi ditebalkan. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Ya. Ya, lafaz Allah sini dibaca tebal. Ya. Dan hamzah pada lafaz Allah ya itu tidak dibaca nggih. Jadi kalau dia tegak sendiri lafaz Allahnya maka dibaca Allahu ya, tapi dikarenakan sebelumnya dia ada huruf yang berharokat maka hamzahnya sudah tidak terbaca ya, karena sebagai hamzah tambahan begitu nggih, untuk kita mudah membaca. Kalau tidak ada hamzahnya nggak bisa baca kita ya, susah bacanya lafadznya begitu nggih. Berikutnya sama al-adabu, al-adaba. Nah, di sini juga ada alif, ada hamzah nggih.
ada hamzah wasal juga sama. Yang sebelumnya ada lafaz Allah, maka hamzahnya tidak terbaca. Fayu'adzibuhullahul 'adzaba. Ya, jadi hamzahnya tidak terbaca. Dia tertulis tapi tidak terbaca. Ya, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Ya, pada kata al-akbar di sini sebagaimana juga pernah kita sampaikan pada ayat yang ke-14 nggih, huruf kafnya maka dialirkan nggih, akbar, bukan akbar tapi akbar nggih, huruf kafnya ya, maka dialirkan sedikit. Roknya juga sama, roknya dibaca tebal, nggih. Kita ulangi sekali lagi, saya baca fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Silakan. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Ya. Berikutnya ayat ke-25, inna ilaina iyabahum. Silakan. Inna ilaina iyabahum. Di sini kita temukan huruf nun bertasydid, maka didengungkan ya, gunnah musyaddadah, gunnah dengung dikarenakan ada syiddah di situ, ada tasydid, maka ditahan inna. Nah, ini baca penahanannya ini paling maksimal huruf nun yang bertasydid. Ya, maksudnya pada akmal, sempurna. Nggih, sempurna, dia benar-benar maksimal untuk nahannya nggih, dengungnya itu inna. Walaupun kalau kita kadang melihat untuk kaidahnya durasinya 2 harakat begitu nggih, tapi kalau dibandingkan dengan 2 harakat panjang mat, maka dia lebih panjang sedikit ya. Inna ilaina iyabahum. Silakan. Ya, ilaina nanya panjang berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Dikarenakan apa? Alif bertemu dengan hamzah. Alifnya pada ilaina, hamzahnya pada iyabahum. Iya, maka ketika alif bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ya, dihukumi sebagai mad jaiz munfasil, nggih, atau disebut mad munfasil nggih, karena dia terpisah antara 2 kata yang berbeda. Ilaina sendiri, iyabahum sendiri. Nah, begitu nggih. Berikutnya mim pada akhir ini, mim sukun, maka dia masih memiliki dengung, maka jangan terpotong. Inna ilaina iyabahum, bahum, ya, bukan iyabahum, tapi iyabahum, ada sedikit aliran, walaupun alirannya sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Dia maksudnya pada levelnya angkos ya, paling sedikit. Berbeda sama yang nun dengan tasydid, dia lebih sempurna. Kalau mim yang sukun, maka dia maksudnya lebih lebih kurang begitu ya, lebih kurang ya pada mim yang sukun. Ya, kita ulangi sekali lagi. Inna ilaina iyabahum. Silakan. Ya, yang terakhir, thumma
inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Ya, pada ayat yang terakhir ini kita temukan ada mim dan nun yang bertasydid. Maka dua huruf ini saja yang dia dibaca dengan dengung. Maka selainnya tidak dibaca dengan dengung ketika bertasydid. Maka kalau huruf-huruf selain mim dan nun ketika dia bertasydid, maka lebih fokus pada hentakannya. Kayak tadi illa, begitu nggih. Tawalla, ya. Mudzakir ada hentakan di situ. Ya, tapi sedangkan pada mim dan nun ketika dia bertasydid maka tidak ada hentakan, fokus pada dengungnya. Summa inna, bukan summa in, nggak perlu, langsung di dengungnya, fokus pada dengungnya. Summa inna, ya, jadi nggak perlu dihentakan, ya, karena dia bertasydid. Summa inna, nggak perlu, nggih, begitu nggih. Jadi tidak perlu. Jadi yang dihentakan selain pada huruf mim dan nun ketika dia bertasydid secara umum seperti itu, ya, secara umum seperti itu. Walaupun nanti ada untuk apa namanya, istilahnya naproh nggih, atau naber, hentakan di situ kadang lebih ditekankan ketika pada ayat yang sebelum masuk pada huruf yang bertasydid itu panjang, ya, seperti pada ayat Al-Fatihah itu waladdall. Nah, begitu ya. Jadi lebih ditekankan di situ karena kadang hilang nabernya. Nggih. Walaupun secara umum setiap huruf yang dia bertasydid maka ada nabrahnya, ada hentakannya di situ. Tapi untuk yang panjang nggih, fa idza ja'atit tammatul, ya, tom. Oh, ini ada mim ya, bukan nabr ya. Tom masuk kepada huruf yang berdengung, ya, pada mim, atau huruf-huruf yang dia bertasydid tapi sebelumnya panjang, ya, atau pada ayat kelima Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka, karena ketika kita tidak menabarkan nanti seakan-akan hilang pada huruf yang bertasydid, begitu nggih. Ini selain pada mim dan nun, ya, maka dihentakan. Sedangkan mim dan nun maka dibaca dengan dengung. Tsumma inna alaina hisabahum. Alaina juga sama, sudah kita jelaskan, dia harful lin, nggih, maksudnya pada harful lin karena ya sukun sebelumnya fathah, tidak dipanjangkan, nggih. Hisabahum, ha-nya ini yang perlu kita kadang harus melatih pada huruf ha. Ya, jangan sampai nanti merubah menjadi huruf H. Nggih, kadang ada sebagian yang menjadi huruf H. Tsumma inna alaina hisabahum. Harusnya hisa, bukan hisa, tapi hisa. Atau kadang ketika kita temukan berdampingan antara H dan H. Contohnya apa? Surat Al-Hab itu terakhir, kemana? Terakhir diurutkan dari awal, ya. Ya, apa terakhir itu? Ya, jadi kalau nggak lihat tuh ini, ya, lupa juga ini. Apa, Pak? Ayat terakhirnya fi jidha hablum, ya kan? Fi jidha hablum mim masad. Nah, ini kan ada huruf H dan H. Nah, ini kadang kalau nggak terfokus pada huruf itu, kadang dua-duanya H semua. Fi jidha hablum mim masad, harusnya fi jidha hablum mim masad. H dan H.
Nggih, walaupun kadang kita sampaikan kalau ha insyaallah bapak-bapak ahlinya baca ha. Nggih. Tapi kalau ha lebih ke ibu-ibu. Tapi kadang juga ibu-ibu ha juga kadang nggak nampak begitu nggih. Ya. Tapi ini dibedakan nggih. Ketika kita mengetahui posisinya, maka insyaallah bisa membedakan. Nggih. Kalau ha itu di pangkal tenggorokan, kalau ha itu di tengah tenggorokan. Begitu nggih. Ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita ulang terlebih dahulu sekali lagi nggih dari basmalah sampai dengan ayat yang terakhir bersama-sama. Kita mulai dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Okay. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk tadabburnya. Okay. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.